bawain kitabnya Bu. Ya, tak baca ini ya Bu. Hadis-hadis tentang keutamaan sampean hari ini. Babu fil isani ilal yatim wajtinabi dzulmi. Bab berbuat baik kepada anak-anak yatim. Hadis yang pertama, hadis Bukhari. Ibu tolong catat dan hafalin, nanti setelah saya ngaji tak tanya satu-satu Bu. Ibu ya. Akhrajal Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ana wa kafirul yatim fil jannah kahataini wa asara bi usbu'aihi asy-syababata wal wusta wa farraja bainahuma. Lihat sini semua Bu. Kata Nabi begini, lihat aku Bu. Aku dan orang-orang yang mau menyantuni anak yatim nanti di surga kahataini, seperti ini. Wa asara bi usbu'aihi, Rasulullah berisyarah dengan dua jarinya, jari tunjuk dan jari tengah. Wa farraja bainahuma, beliau merenggangkan jarinya. Orang yang mau menyantuni yatim, surganya jejer dengan surganya Kanjeng Nabi. Temboknya itu jejer. Surga ada temboknya enggak Mbak Yai? Ada enggak Mbak Yai? Ayang Yai, ada ya? Sama-sama belum nyampe sana. Tapi berdasarkan hadis ini, surga sampean itu gandeng dengan surganya Kanjeng Farroja agak merenggangkan. Ini hadis yang pertama. Hafal enggak Bu? Ana wa kafirul yatim kahataini fil jannah wa asghara bi usbu'aihi al-wusta wasyababa wa farraja bainahuma. Aku dan orang-orang yang mau menyantuni yatim akan berada di dalam surga seperti ini. Nabi berisyarah dengan dua jarinya, jari tunjuk dan jari tengah, dan merenggangkan sedikit. Berarti surganya jejer dengan surganya Kanjeng Nabi. Ini di dalam riwayat Al-Bukhari. Hafal nggak Bu? Insya Allah Ibu ya. Hadis yang kedua, Sahih Muslim. Hadis Sahih Muslim. Redaksinya agak berbeda. Kafilul yatim lahu auli ghairihi ana wa huwa kahataini fil jannah wa asara bisyababah wal wusta. Dalam Sahih Muslim, orang-orang yang menyantuni anak yatim, yang baik dengan anak yatim, aku dan dia nanti di surga seperti ini, kata Nabi. Redaksinya masih agak sama, seperti ini, dengan dua jari. Wasara Imam Malik bisyababah wal wusta. Imam Malik meriwayatkan Nabi berisyarah dengan dua jarinya, jari penunjuk dan jari tengah. Ini hadis yang kedua, riwayat Imam Muslim. Wal Bazzar, di dalam riwayat Imam Al-Bazzar, seorang rawi hadis, penulis hadis namanya Al-Bazzar, Imam Bazzar. Riwayatnya, man kafala yatiman lahu dzu qurabatin aula qarabatan lahu fa ana wa huwa fil jannah kahataini wa dhamma usbu'aihi wa man sa'ala salasatin fi yatimin fa huwa fil jannah. Nabi, ini hadis yang ketiga Bu, riwayat Bazzar. Orang-orang yang menyantuni anak yatim, baik yatim itu kerabatnya atau bukan kerabatnya, maka saya dan orang itu nanti fil jannah, di dalam surga, kahataini, seperti ini. Wa dhamma usbu'aihi, Nabi mengumpulkan dua jarinya. Wa dhamma usbu'aihi, Nabi mengumpulkan dua jarinya. Artinya apa? Dalam riwayat Bazzar ini, swargane sampean Bu, swarga sampean ini, surga sampean itu gandeng dengan surganya Kanjeng Nabi. Amin Allahumma amin. Jamaah Al-Falah, surganya gandeng dengan Kanjeng Nabi. Amin ya berpentayu ya sampai sehat. Iki jane sampeyan ngandel apa ora tak omong iki. Ngobrol. Ini Bu ya. Aku mertentang ya sampean malah ndelongo bae hujan. Ini hadis yang kedua, yang ketiga. Hadisnya ada berapa Bu tadi? Sahih Bukhari, Sahih Muslim, dan Imam Al-Bazzar. Masih riwayat Imam Bazzar.
Man sa'a ala salasati banatin fahuwa fil jannah wa kana luka ajri mujahid fi sabilillah sha'iman qa'iman. Rawahu Ibnu Majah. Riwayat Imam Bazar dari hadis Imam Ibnu Majah, Nabi mengatakan orang yang berjalan menemui 3 perempuan yatim atau 3 anak yatim saja, fahuwa fil jannah, orang itu nanti akan di dalam surga. Karena lahu kajil mujahid, dia dapat pahala seperti pahalanya orang yang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Shaiman qaiman, malamnya dia sholat malam, siangnya dia berpuasa. Ini pahalanya orang yang menyantuni anak-anak yatim. Pahala sampeyan Bu sampean itu nanti akan berada di surganya Allah. Kalau sudah nyampe surga, sampean lupa sama bapaknya. Lupa sama bapaknya. Surga luar biasa. Nanti Pak Lurah ini di depan sendiri, sama Bu Lurahnya, sama Pak Yai Suhail ini. Pak Lurah kira-kira ning swarga ya Bu ya. Ya di depan sendiri lah Pak Lurah. Amin Allahumma amin ya rabbal. Nanti saya ikut di belakang sampean aja, ikut ibu-ibu. Saya kalau nggak diundang kan nggak kesini, nggak ngaji. Oh ikut. Kalau saya nggak diundang nggak ngaji di sini Bu, ngarit nih omah Bu. Nggak diundang ini aku sore ngarit. Maka saya dapat bagian juga. Amin Allahumma amin ya rabbal amin. Hadis nomor berapa Bu? Bu, aduh ibu-ibu suarakan ude-ude lali. Angger suarakan ude-ude lali ada. Aduh Bu. Nangkep Pak. Ini tak baca lagi ya Bu ya. Riwayat Imam Tirmidzi, hadis riwayat Tirmidzi, man qabada yatiman min bainil muslimin ila ta'ami wa syarabi adkhalallahu al-jannah al-batata illa ayyamala dzamban la yaghfiru lahu. Nabi mengatakan orang yang mengurus, menguasai, menyantuni, memberi yatimnya anak-anaknya orang muslim, kemudian memberi makan dan minum, adkhalallahul jannah al-batata, Allah pasti memasukkan orang itu ke dalam surga. Ada kalimat al-batata. Al-batata itu kalimat bahasa kita pasti. Adkhalallahu al-jannah al-batata, Allah akan memasukkan surga orang itu dengan pasti. Illa ayyamala dzamban la yaghfirullah, kecuali orang itu melakukan dosa yang tidak bisa terampuni. Nah, dosa yang tidak bisa terampuni itu menyekutukan Allah, sedangkan kita tidak pernah menyekutukan Allah. Buktinya sehari semalam kita baca syahadatnya 9 kali di dalam sholat wajib. Baca tasyahud itu kan satu sholatan 2 kali, maghrib 2 kali, isya 2 kali, subuh sekali, zuhur 2 kali, asar 2 kali. Kita sehari semalam baca syahadatnya saja 9 kali, belum baca la ilaha illallahnya banyak kali. Lah orang yang punya dosa 60 tahun saja, dia itu baca syahadat sekali dosanya habis. Itu riwayat siapa itu? Riwayat Dihyah Al-Kalami. Tak cerita ya Bu ya? Tak cerita ya Bu ya? Nabi ini pernah berdoa, ya Allah, urzuk al-islama ala Dihyah Al-Kalami. Ini doa Nabi dalam hadis Bukhari. Berikanlah rezeki Dihyah itu dengan Islam ya Allah. Kemudian pada suatu hari Nabi didatangi malaikat Jibril. Kata Jibril, ya Muhammad, Allah telah
Allah telah memberikan setetes cahaya iman di dalam hatinya Dihyah karena doamu. Nanti pada sholat subuh dia akan datang ke tempatmu, kata malaikat. Setelah sholat subuh, Rasulullah ngaji dengan para sahabat. Tidak lama kemudian datanglah seseorang yang namanya Dihyah. Ketika Dihyah itu datang, Nabi ini langsung melepaskan sorbannya yang di lehernya, kemudian digelar di lantai. Ketika dia masuk, Nabi mengisyaratkan supaya dia duduk di atas sorbannya. Nabi memuliakan Dihyah karena di dalam hatinya sudah ada iman. Tapi ternyata Dihyah tidak mau duduk. Sorban Nabi ini diambil, kemudian dicium. Setelah dicium kemudian diletakkan di matanya. Setelah diletakkan di matanya, diletakkan di kepalanya. Setelah itu diberikan kembali kepada kanjengnya. Itu namanya tabaruk. Setelah diberikan Nabi, dia kemudian duduk. Kata dia, "Ikri ya Muhammad alayyal Islam." Muhammad, berikan tahu kepadaku bagaimana supaya saya bisa ikut Islam. Nabi kemudian menjawab, "Ya Dihyah, qul asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Dia ucapkanlah syahadat, aku bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Kemudian Dihyah ini menyusul, asyhadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammadan rasulullah. Setelah dia mengucapkan kalimat syahadat, dia ini menangis terseduh-seduh. Kemudian Nabi bertanya, "Ya Dihyah, ma atqika halil Islam aw li ghairihi?" Dia, apa yang menyebabkan kamu sekarang menangis? Apakah karena kamu setelah punya Islam atau ada yang lain? Jawab Dihyah, "Ali ghairi ya Rasulullah, saya punya yang lain, bukan karena itu." Ada apa juga? Saya adalah orang yang banyak dosanya dan dosa saya banyaknya, luar biasa banyaknya. Kira-kira bisakah Allah mengampuni ya Muhammad? Kalau Allah menyuruh saya untuk menyedekahkan semua hartaku, akan tak kasihkan semua. Kalau Allah menyuruh saya supaya aku membunuh diriku sendiri, akan saya bunuh diriku sendiri. Yang penting Allah mengampuni dosaku. Kemudian Nabi bertanya, "Ma dzambuka ya Dihyah?" Apa dosamu wahai Dihyah? Dihyah kemudian bercerita, "Wahai Muhammad, saya adalah kepala suku. Saya adalah raja di kampungku. Saya ini sangat malu kalau saya dipanggil mertua si A. Saya punya anak perempuan 70, semua tak bunuh hidup-hidup. Bahkan yang belum lama ini usia 20 tahun tak kubur hidup-hidup. Karena saya malu kalau saya menjadi mertua seseorang. Karena saya seorang raja." Dihyah pernah membunuh anak perempuannya 70 anak. Itu dosa kecil apa dosa besar, Bu? Besar. Nabi tidak bisa menjawab. Nabi terdiam. Semua sahabat terdiam, tertunduk. Bingung Nabi sendiri. Tidak lama kemudian Jibril datang. "Ya Muhammad, katakan kepada Dihyah, ini dari Allah." Kata Allah, "Dosamu yang selama 60 tahun mencaci maki Allah, menghina Allah, menyekutukan Allah. Hari ini ketika kamu mengikrarkan diri dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, dosamu yang 60 tahun itu sudah tak ampuni semua. Apalagi dosamu yang membunuh anakmu, itu loh anakmu sendiri, bukan anakku," kata Allah. Mendengar ucapan Jibril ini, Rasulullah langsung menangis. Akhirnya satu masjid ini menangis semua. Begitu mudahnya Allah mengampuni dosanya orang dengan satu kalimat, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
dosa fidyah 60 tahun dalam kekafirannya dihabiskan oleh Allah hanya satu kalimat. Lah kita setiap hari, setiap waktu sholat membaca, maka orang-orang yang senang ibadah, senang melakukan ibadah kayak kita hari ini tidak kober punya dosa. Amin Allahumma amin. Tapi ada syaratnya, sregep datang ke pengajian, baca tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dalam hadis Sahih Bukhari, hadis Sahih Bukhari, Nabi mengatakan ketika ditanya Abu Hurairah, ya Rasulullah, man asmadun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah. Rasul, siapa orang yang paling beruntung dapat syafaatmu nanti di hari kiamat? Jawab Nabi, wahai Hurairah, belum ada orang yang bertanya-tanyanya hebat seperti ini kecuali kamu. Ya Nabi, siapa orang itu? Nabi menjawab, asmadun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah mukhlishan min qibali nafsi, rawal Bukhari. Orang yang paling beruntung dapat syafaatku nanti di hari kiamat, orang yang masa hidupnya senang mengucapkan kalimat la ilaha illallah min qibali nafsi, dari dalam hatinya keluar lewat lisannya setiap waktunya. Itulah orang yang dapat syafaatku nanti pertama kali di hari kiamat. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bu surganya Allah menanti kita kalau kita jadi orang-orang yang mukmin, yang beramal. Ayo Bu, baca bareng ayatnya Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Surat apa Bu? Surat apa Bu? Al-Bayyinah. Di juz sama itu loh Bu. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha abada radiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khashiya rabbah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman setelah iman dia mau beramal soleh, kayak kegiatan al-falah ini namanya amal soleh. Kata Allah, ulaika hum khairul bariyah, mereka lah sebaik-baik manusia. Siapa sebaik-baik manusia? Jamaah al-falah, setelah ada imannya mau beramal soleh. Apa balasan Allah? Jazaohum 'inda rabbihim jannah, balasan di sisi Tuhannya adalah surganya Allah. Tajri min tahtihal anhar, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Kata Nabi, ada 4 sungai yang mengalir di bawah surganya umatku. Yang pertama, surga yang sangat putih jernih, yang sangat luas. Yang kata Nabi, bilangan jumlah gelasnya ta'adda min nujum, sejumlah bintang yang ada di langit, yaitu telaga sungai dari susu, kemudian telaga sungai dari madu, telaga sungai air tawar yang ketika diminum satu apa namanya? Oke ya Pak Lurah, satu cegukan saja itu rasa segernya 100 tahun nggak hilang Bu. Kata Nabi, seandainya bayi yang lahir begitu lahir dari perut ibunya lahir langsung dikasih minum dari telaga itu,
satu cekuan saja, maka selama hidupnya misalnya 100 tahun dia tidak minum, itu masih terasa segarnya, terasa nikmatnya, dan merasakan nikmat haus ini tidak pernah punya rasa haus selama 100 tahun. Itu surga. Ini jadi ngantil orang atau sampai ini, Bu? Ini surga. Ini kata Kanjeng Nabi yang dikatakan di dalam Al-Qur'an. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada. Mereka jamaah fala ini nanti selama-lamanya di dalam surga, tidak akan keluar. Khalidina fiha abada. Radhiyallahu anhu, mereka ridha dengan Allah. Kita yang hadir ridha Allah sebagai Tuhan kita. Gini bangge. Waradu'an, Allah juga ridha dengan kita. Allah ridha dengan kita sebagai Allah yang beriman dan mau beramal soleh. Zalika liman khasya rabbah, dan itulah balasan Allah bagi mereka-mereka yang mau punya rasa takwa atau takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Boleh yang nanya, Bu? 1-2 tak kasih waktu. Nanti setelah itu kita doa. Boleh nanya, monggo. Nanya. Yang mau nanya. Saya yakin Al-Falah ini udah pinter semua. Suangking pinternya sampai nggak bisa nanya gitu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini lagu sengaja saya baca kitabnya tadi, tak foto, tak bawa sini, tak bacain sampean tentang keutamaan orang-orang yang mau berbagi dengan anak yatim. Balasannya adalah surga, dan surga kita gandeng jejer dengan surganya Kanjeng Nabi. Amin. Allahumma amin. Ini didoa itu, doa. Astagfirullah Rabbal Raya. Astagfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Amin. Allahumma syafi'an jasadana wa tabil umurana umurana zizam sultanana sultanan jamilan في طاعتك وطاعة رسولك. اللهم اجعلنا زوجتنا أولادنا ذريتنا جميعنا تلاميذنا والدينا من ورثة الأنبياء والمرسلين ومن العلماء العاملين والشهداء والصالحين من أهل العلم من أهل الخير ولا تجعل من الشر والضير. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من الأهوال والآفات وتقينا بها من الحاجات وتطهرنا بها من السيئات وترفعنا بها على الدرجات وتبلغنا بها الصلاحيات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم تقبل منا دعانا يا مولانا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Bapak Ibu, kalau ada kekhilafan mohon maaf yang sebesar-besarnya.
Sahri wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.